Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Kembali di malam ini, saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi inspirasi, pencerahan, dan tentunya memberikan sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan pemahaman yang lainnya. Channel ini saya buat dengan nama Cahaya Kehidupan, yang memang tujuannya supaya menjadi cahaya bagi semua kehidupan manusia. Cahaya artinya memberikan pencerahan, memberikan sesuatu yang menerangi supaya hidup yang mungkin terasa gelap, terasa susah menjadi jauh lebih baik, jauh lebih mudah, dan tentunya hidupnya menjadi berbeda dengan sebelumnya. Hidup yang berjalan, hidup yang selalu bergerak dari waktu ke waktu memang harus berubah. Hidupnya harus berbeda. Dari kita kecil, dari kita bayi berubah jadi dewasa, menjadi semakin paham, memang harus berubah. Dunia juga terus berubah. Yang penting adalah pemahaman Anda tentang hidup harus berubah. Apa? Jangan membawa pemahaman Anda sejak kecil itu menjadi pemahaman yang dewasa. Ini yang berbahaya. Banyak orang belajar sesuatu itu, apalagi tentang hidup, itu sama aja. Dari kecil sampai remaja, besar, sama aja ilmunya, sama aja pemahamannya. Harusnya tidak. Sekolah saja ada level-levelnya, dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah gitu ya. Ilmunya juga berbeda, semakin dalam pemahamannya. Nah, begitu juga dalam kehidupan. Kalau Anda hidupnya terasa stuck, terasa tidak berjalan, atau terasa muter-muter di tempat, kesalahan itu bukan akibat dari takdir, bukan Tuhan, tapi dari kesalahan pemahaman Anda sendiri. Anda masih menggunakan pemahaman yang lama dalam hidup Anda. Anda masih menggunakan ilmu yang lama dalam hidup Anda, sehingga hidup Anda tidak bergerak, hidup Anda berputar-putar saja di situ. Terasa susah untuk maju, terasa susah untuk berkembang. Ujung-ujungnya rezeki juga terasa susah, terasa tidak berbeda. Kenapa? Karena ilmu Anda berbeda. Dengan ilmu yang berbeda, maka pasti apa yang Anda kerjakan juga berbeda. Dengan ilmu yang berbeda, maka pasti sikap Anda juga berbeda. Nah, itulah pentingnya kita memahami sebuah ilmu apapun. Ketika saya masih sekolah, dengan saya SD, SMP, SMA, dan kuliah, pemahaman saya semakin berkembang, semakin berbeda. Oh, ternyata seperti ini. Bahkan dengan dengan sesuatu yang sama, pemahamannya bisa berbeda. Banyak hal yang saya alami gitu ya dalam hidup ini ketika mulai SD, SMP, SMA, ternyata memang harus berkembang. Apapun itu, pikiran manusia juga harus berkembang. Ilmunya harus di-upgrade, ilmunya harus ditambah supaya hidupnya juga berbeda. Nah, hari ini hari Selasa tanggal 16 November 2021, saya tadi pagi bangun pagi, kemudian habis sholat subuh treadmill untuk membuat tubuh lebih fresh, lebih segar, lebih sehat gitu ya. Lalu bermain dengan Ami sama Ira sambil sarapan sama istri saya. Kemudian saya memberikan kuliah dulu di kampus lewat online gitu ya kepada mahasiswa saya. Lalu jam 9.30 saya mulai memberikan kelas AMC online ke seorang ibu dari Jakarta, juga seorang pelaku bisnis multilevel marketing gitu ya, yang tadi dia belajar. Sebelum belajar dia cerita bahwa, Mas Firman, saya suka mendengarkan audio-audio gelombang pikan bawah sadar. Apakah itu penting? Lalu saya juga pernah mendengarkan audio untuk audio untuk kekayaan. Apakah itu bermanfaat? Kalau saya gitu ya, saya pernah dulu eksperimen bahwa
Satu audio itu, satu musik itu bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan sebetulnya, tergantung bagaimana kita berbicaranya. Nah, jadi sebetulnya fungsi dari audio itu membuat pikiran kita menjadi santai, menjadi tenang. Kalau Anda ganti musiknya pakai musik roncong, musik pop, musik dangdut, ya enggak apa-apa gitu, sama saja. Makanya saya selalu mengatakan bahwa yang namanya audio pikiran bawah sadar, audio terapi itu aslinya tujuannya adalah membuat pikiran menjadi tenang, menjadi santai. Bukan buat Anda pede atau apapun ya. Jadi tidak tergantung musiknya sebetulnya, tergantung bagaimana Anda memahami diri Anda, tergantung bagaimana Anda memahami pikiran itu bekerja, dan Anda tahu bagaimana menggunakan pikiran dengan benar. Kalau Anda suka musik jazz, suka musik pop, suka musik dangdut, musik rock, itu tidak apa-apa, Anda pakai saja. Suka musik klasik, ya tidak apa-apa, bagus gitu ya. Jadi jangan tergantung dengan audio itu, jangan tergantung dengan berbagai musik yang katanya bisa A bisa B. Musik itu dibuat untuk membuat manusia menjadi tenang, menjadi suka, menjadi enjoy, dan ketika hidupnya enjoy, hidupnya tenang, maka menjadi lebih baik lagi. Nah, kenapa kalau saya buat di flash disk yang audio sugesti itu bukan hanya musik, tapi ada kalimat-kalimat yang memang saya ucapkan untuk masuk ke pikiran Anda dan harus Anda resapi dan Anda terapkan. Jadi kalau Anda sudah beli atau Anda mau beli kitab satu-satu sugesti, Anda dapat flash disk audio, itu isinya bukan musik, tapi memang sugesti-sugesti dari saya sesuai dengan kebutuhan yang ada di buku itu. Ya, jadi berbeda, bukan musik-musik yang hanya suara, ada suara kata, ada suara apalagi biasanya air hujan, air terjun. Itu bagus, musik itu membuat tenang, iya, setuju saya, memang iya, karena lembut, kemudian nadanya itu nada yang memang menenangkan gitu ya, itu membuat orang tenang memang. Tapi kalau kemudian dikatakan itu bisa membuat pede buat kaya, ya tidak, karena musiknya memang buat tenang. Jadi kalau Anda suka musik apapun yang buat tenang, ya bagus-bagus saja. Tinggal Anda bagaimana dalam ketenangan itu Anda memprogram pikiran Anda berdoa dengan benar, Anda membuat impian dan sebagainya. Itulah fungsi musik-musik terapi bawah sadar itu sebetulnya. Oke, dipahami ya, disadari. Jangan tergantung sama musik-musiknya. Oh, harus mendengarkan musik ini, harus mendengarkan audio musik yang seperti ini. Tidak. Anda boleh musik apapun yang memang Anda suka, yang memang buat Anda enjoy, buat Anda tenang. Mau musik koplo juga enggak apa-apa gitu ya, musik dangdut juga enggak apa-apa. Yang penting Anda tenang, Anda nyaman, dan membuat diri Anda menjadi jauh lebih baik, lebih enjoy, karena hidup memang harus dibuat enjoy, jangan dibuat gelisah, dibuat susah, dibuat ribet ya. Ibu tadi hanya sadar bahwa oh ternyata bukan musiknya ya Mas Firman, tapi program di kepala kita yang menentukan hidup kita sendiri. Nah, ini baru betul. Jadi hidup manusia bukan tergantung musik-musiknya, tergantung dari program yang ada di kepala kita. Ada loh orang yang suka musik rock tapi hidupnya tenang, ada. Presiden Jokowi sukanya musik metal, tapi buktinya dia orangnya tenang kan, damai di jalan seperti itu. Ada juga yang suka musik yang syahdu tapi dia suka marah-marah, banyak seperti itu. Oke, jadi sadari, jangan tergantung sama musik-musik terapi, karena sesungguhnya hidup Anda tergantung dari program yang ada di kepala Anda. Saat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama, Assalamualaikum.